Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak adik semuanya. Di sini kakak coba akan memberikan beberapa contoh soal atau semacam latihan soal ya. Dan mungkin bisa kita kerjakan sama-sama ya, atau kakak akan coba membahas. Nah, sekarang saya tampilkan dulu untuk soalnya, tapi jangan lupa like-nya adik-adik ya, komentar serta subscribe-nya ya adik-adik. Oke, jadi sekarang adalah nomor 3 sekarang itu ya, bagian D, E, F. Mungkin ini lanjutan dari video pembahasan soal sebelumnya ya. Nah, soal ini adalah soal eksponen, jadi cara menyederhanakannya dan diubah ke dalam bentuk pangkat bulat positif. Atau saya bacakan dulu soalnya ya, kita bahas. Sederhanakanlah dan ubahlah ke dalam bentuk pangkat positif pada bentuk eksponen berikut ini. Oke, berikut ini. D, 2 kali A dibagi 3 pangkat B dipangkatkan 3 dibagi dikali, ini dikali ya. 3 kali A pangkat min 4 dibagi 8 kali B pangkat min 3. Oke. Dikali lagi dengan ini, ada kali lagi di sini ya. A dikali B pangkat 4 dikali lagi dipangkat lagi minus 2 dikali lagi A pangkat 5 dikali B, kemudian dipangkatkan lagi min 8 dikali B pangkat min 4 dibagi A pangkat 7 dipangkatkan lagi 2. Mungkin materi ini ya kita coba akan membahas kupas tuntas bagaimana sifat-sifat dari eksponen itu sendiri ya di materi ini ya, karena ada sih sebenarnya materi-materi lebih mendalam lagi ya. Salah satu contohnya dia seperti ini. Tapi ini kan semacam soal dasar dengan dengan soal-soal seperti ini juga kan keluar di UTBK ataupun keluar juga di ujian akhir sekolah. Nah, langsung saja untuk menjawab bagian D. Oke, bagian D kita coba jawab. Saya turun sedikit dulu. Oke. Kita coba jawab bagian D ya. 2 kali A. Nah, caranya kita sendirikan atau mungkin saya tulis dulu soalnya ya. Soalnya adalah yang ke D ini 2 kali A bagi dengan 3 kali B dipangkatkan 3 dikali 3 kali A pangkat minus 4 dibagi dengan 8 kali B pangkat minus 3 dikali lagi dengan A kali B pangkat 4 dipangkatkan lagi minus 2 dikali lagi ya A pangkat 5 dikali B dipangkatkan lagi minus 8 dan terakhirnya B pangkat min 4 dibagi A pangkat 7 dipangkatkan lagi 2. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tersendiri masing-masing ya. 2 tersendiri dipangkatkan dengan 3 dikali A tersendiri pangkatkan 3 dibagi 3 tersendiri dipangkatkan 3 dikali B tersendiri dipangkatkan dengan 3 dikali lagi dengan 3 dikali A pangkat minus 4 dibagi dengan 8 dikali B. Mungkin 8 ini saya ubah ya membentuk perpangkatan, yaitu 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 kali B pangkat minus 3. Ini sebenarnya bisa saya langsung ubah ke dalam bentuk pangkat positif. Ya, kalau diubah ke pangkat positif, ini tinggal dibalik ya sebenarnya ya adik-adik. Atau biarlah begini saja dulu. Ini tersendiri lagi di mana A-nya tersendiri pangkat minus 2 dikali lagi dengan ini kali B-nya pangkat minus 8 ya. Dikali ini juga tersendiri. Dapat dari mana minus 8? Tadi dikali ya. Oke, ini juga dikali nanti. Maka A-nya yang ini pangkatnya minus 40 kali B-nya pangkat minus 8 dikali. Nah, ini masing-masing tersendiri lagi nih ya adik-adik. Tapi
pangkatnya dikali ya, dikali keluar, yaitu B pangkatnya minus 8 dibagi ya A-nya pangkat minus, bukan minus ya, pangkatnya positif 14 atau A pangkat 14. Oke, jadinya seperti ini. Nah, caranya lagi kita satukan yang sama A dan yang sama B. Atau mungkin dengan angka-angkanya ya, 3 dengan 2 juga kita samakan. Oke, jadi yang ini 2 pangkat 3, yang ini dengan 2 pangkat 3 ini kan bisa coret ya adik-adik. Kemudian yang ini 3, ini kita turunkan saja, kalau turun berarti pangkatnya negatif jadinya ya. Untuk yang 3 ya. Oke, sekarang kita lihat lagi yang A pangkat 3. Karena ini kan perkalian semua ya. Saya pindahkan saja, jangan di sini. Saya pindah di sebelah. Oke, saya pindah di sini saja. Di sini kan hasilnya adalah A. Sisanya 3 dulu. 3 dikali dengan A pangkat 3. Saya satukan saja yang A-nya semua ya. Jadi kan ini kali berarti pangkatnya ditambah tapi jadi kurang 4 yang ini ya. Nah, sekarang ini lagi. Ini kan kali berarti tetap kurang lagi. Oke, kenapa kurang? Karena tambah min 2. Ini juga berarti kurang lagi 40. Kemudian yang ini kan pangkatnya dia di bawah kan. Kalau dinaikkan berarti jadinya kurang 14. Wah, ini yang A-nya ini. Yang B-nya kita jadikan di bawah saja ya. Oke lah, kita jadikan di bawah saja. 3 pangkat 3 pangkat 3 dikali dengan B pangkat 3. Ini kan dia di bawah. Kemudian karena ini kali maka tetap ditambah ya, meskipun dia di bawah. Ya, oke. 3 pangkat ditambah dengan min 3. Tapi kan dia jadi tambah sebenarnya ini ya. Oke, jadi tambah berarti saya ubah saja jadi kurang ya, supaya cepat sedikit tulisannya ya. Minus 3. Oke. Kemudian B yang 8 ini kita jadikan di bawah, berarti jadi positif, berarti jadinya tambah 8. Kemudian yang 8 yang ini juga jadi di bawah, berarti tambah 8 juga. Oke ya, tambah 8. Kemudian yang ini juga jadinya tambah 8 juga. Oke. Yang ini kita jadikan 3-nya ini menjadi kurang, jadinya 3 pangkat 1 dikurang 3 dikali A. A-nya di sini pangkatnya berapa? Kita hitung ini semuanya ya. Wah, semuanya ini negatif sih semua ya. Jadi begini, ini kan dengan ini selisih min 1 ya, berarti min 3. Berarti min 3. Ini saja sudah 54, minus 54 dengan minus 3. Berarti A pangkat minus 57. Oke, dibagi dengan B. B-nya itu dia pangkatnya ini bisa coret ya, 3 kurang 3 kan 0, berarti 8. 8 kali 3 saja ya, 24. Oke, sama dengan, karena ini negatif, kita mau ubah ke dalam bentuk pangkat positif. Jadinya dia ini juga kan minus 2, berarti kita jadikan di bawah ya. Oke. Jadinya 1/, di sini jadinya 3 pangkat 2 dikali A pangkat 57, ini juga jadi positif ya. Dikali B pangkat 24. Oke, kira-kira paham ya adik-adik? Sedikit saya ubah dulu di sini 57. Nah, ini jawaban akhirnya ya dari nomor 3D. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang ditanyakan boleh bertanya. Oke, ini termasuk soal pengayaan sih. Oke, kita lanjut sekarang bagian E. Oke, deh, sekarang kita lanjut nomor 3, masih lanjut bagian D ya sekarang. Bagian E ya. Oke, kita coba jawab bagian E ini. Mungkin sedikit lagi saya tulis dulu lagi soalnya ya. Dimana soalnya itu 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Ini dia angka semua ini.
dikali 5 pangkat minus 3, kemudian dibagi 2 pangkat 6, ini panjang ya, dikali 3, dikali lagi 5 pangkat 4, kemudian dipangkatkan 3. Dikali lagi dengan 4 pangkat 2 dikali 9 pangkat min 3 dikali 125 pangkat minus 2 dibagi lagi dengan 8 pangkat minus 2 ya, dikali 27 pangkat 2 dikali 25 pangkat 4. Wah. Kemudian dipangkatkan lagi dengan minus 4. Oke. Kita sederhanakan sekarang. Yang sama basisnya saya satukan ya. Tapi sebenarnya boleh dikerja dulu, yang dikali masuk dulu boleh, atau dengan menguraikan dulu yang ini juga boleh ya. Supaya lebih mudah, kakak ambil bagi dulu ya. Maksudnya saya ambil sederhanakan dulu pembilang dengan penyebut, jangan dulu pangkat. Oke. Jadinya yang ini adalah 2 pangkatnya menjadi 5 kurang 6 ya, 5 kurang 6 min 1 kali 3 pangkatnya ini kan 2, ini 1 sisa pangkat 1 ya, atau 2 kurang 1 1 kali 5 pangkat ini kan min 3 kurang 4 minus 7. Oke, kemudian dipangkatkan 3. Semoga bisa dipahami ya. Nah, yang ini kita ubah lagi ya, sebelum saya masukkan ke dikali dengan 4 ini yang pangkat, saya ubah dulu semua nih, kan belum basis rendah ya. Kita ubah dulu ke basis rendah, maksudnya 4 ini bisa ditulis menjadi 2 pangkat 2 ya. Kemudian dipangkatkan lagi 2 kan. Oke, 9 bisa menjadi 3 pangkat 2, tapi kan dipangkat lagi minus 3. Dan 125 itu 5 pangkat 3, tapi dipangkat lagi minus 2. Oke ya, dibagi 8 itu 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi minus 2. Dikali 27 itu 3 pangkat 3, dipangkatkan lagi 2. Oke, 25 itu 5 pangkat 2 ya. Kemudian dipangkatkan lagi 4. Dipangkatkan lagi minus 4. Oke, kita lanjut di sini. Caranya lagi ini bagaimana kita kali keluar ya, yang min 1 kali 3 atau masing-masing dipangkatkan dengan si 3 ini. Jadinya yang ini adalah 2 pangkat minus 3 dikali 3 pangkat minus 3 dikali 5 pangkatnya minus 21. Oke, semoga bisa dipahami ya. Dikali lagi. Nah, sekarang saya ubah lagi ini. Belum dulu kali masuk lagi dengan minus 4 ya. Belum kali masuk. Kita ubah dulu yang kalinya dulu ini nih. Yang di dalam ini. Oke, jadinya tetap ku pakai kurung dulu. Ya. 2 pangkat 4 dikali dengan yang ini. Minus 6 ya, jadinya kali 3 pangkat minus 6 kali lagi yang ini 5 pangkat 5 pangkat minus 6 juga. Oke, minus 6 baru dibagi dengan ini 2 pangkat minus 6. 2 pangkat minus 6 dikali ini 3 pangkat 6 lagi, berarti 3 pangkat 6 itu dari 3 kali 2 ya. Dikali lagi ini 5 pangkat 8. 5 pangkat 8. Nah, ini dipangkatkan lagi dia minus 4. Oke. Sekarang ini kita ubah saja dulu ke positif pangkatnya. Yang ini menjadi 1 per 2 pangkat 3 dikali yang ini menjadi 1 per juga, dan hilang pangkat negatifnya ini ya. Adik-adik atau teman-teman ya, boleh. 3 pangkat 3 yang ini dikali lagi dengan yang ini juga 1 per 5 pangkat 21. Oke, dikali lagi. Nah, sekarang saya ubah lagi basisnya ini ya adik-adik. Maksudnya saya sederhanakan yang sama basisnya. Tidak terlalu panjang lagi untuk kurungnya. Yang ini menjadi ya 2 pangkat, ini kurungnya kecil.
2 pangkat berapa? 4 dikurang 6, jadinya 4 dikurang minus 6. Ini sebenarnya 4 tambah 6 ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, yang ini 3 pangkat minus 6 dikurang lagi 6 ya, ini. Kemudian dikali si 5, 5-nya pangkat minus 6, kemudian dikurangi lagi dengan 8. Nah, ini dipangkatkan lagi nih si minus 4. Oke. Nah, yang ini karena semuanya penyebut kali penyebut dan pembilang kali pembilang, ini menjadi 1 per 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 21. Dikali, ini baru kita kali keluar nih. Ini kan 10 ya, 10 kali min 4 itu 40 minus ya. 40 dikali 3, ini dia min 6 kurang 6 itu dia min 12 ya, min 12 kali min 4. Oke, min 12 kali min 4. Kan sama-sama negatif ya. Nah, nanti jadinya hasilnya positif ya. Berarti 48. Positif 48 dikali 5 pangkat. Ini kan min 14 ya. Min 14 ketemu atau dikali dengan min 4. Berarti sama-sama negatif. Jadi positif ya. Atau kita kali saja. Jadinya ini adalah 6 kurang 8 tadi 14. 14 kali 4 itu dia 16, 61, 5, 56. Ini menjadi 5 pangkat 56. Oke, hasil akhirnya lagi. Nah, sekarang saya naikkan lagi ini, atau kalau pembagian pangkatnya dikurangi ya. Dan yang sama basisnya saya samakan, jadinya 2 pangkat min 40 dikurang 3. Oke, yang satunya yang 3. 3 ini kan dia 48 ya, berarti dikurangi 48 dikurang 3 ya. Oke. Semoga adik-adik bisa dipahami ya. 5 pangkatnya 56 dikurangi dengan 21. Oke, hasil akhirnya ini kan nanti negatif ya, jadinya 1 per nih ya. Atau saya tulis begini dulu. Oke, ini kan jadinya di bawah itu 2 pangkat 43. Oke, dia kan negatif. Nah, negatif ini saya jadikan di bawah, jadinya positif pangkatnya. Yang ini adalah 45, berarti 3 pangkat 45 dikali 5. Ya, pangkatnya berapa ini? 56 dikurangi 21. Dapat berapa? Itu 35 ya, adik-adik. 35. Oke, jadi ini adalah jawaban akhirnya ya. Semoga bisa dipahami ya, adik-adik. Nah, mungkin nomor bagian F ini ya, nomor 3 bagian F ini boleh nggak kira-kira adik coba kerja sendiri ya. Oke, sebagai bahan pembelajarannya boleh. Artinya boleh sederhanakan dulu yang ini, setelah diperoleh boleh lagi nanti sederhanakan lagi yang ini. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan video kita kali ini. Ya, kita lanjutkan di pembahasan video kita selanjutnya untuk contoh soal selanjutnya. Dan masih tentang eksponen ya. Bentuk-bentuk eksponen begini dulu kita kuasai dulu dasarnya ya, sebelum masuk di contoh-contoh soal pengayaannya ya. Jangan lupa like-nya, komentar, serta subscribe-nya ya adik-adik. Ya, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.